Shalom warga kerajaan, penuh sukacita kita di dalam perayaan yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan tema yang kita ambil, More Than Amazing Grace, Heavenly Grace. Karena itu mungkin kalau dikasih judul, saya berkhotbah tentang The God That Stooped Down, Tuhan yang membungkuk ke tanah. Kita melihat dalam Yohanes pasal ke-8, satu kisah yang menggambarkan siapa Tuhan dan Allah kita dan Raja kita itu. Seorang perempuan yang tertangkap basah berzina. Jadi bukan lagi kata orang, bukan karena konten porno, tetapi tertangkap dalam keadaan bukan tertangkap kering, tertangkap basah. Dilemparkan ke depan Yesus. Saya bayangkan dalam film The Passion itu. Dan pada saat itu mereka berkata, "Guru, menurut hukum Musa, wanita semacam ini, bukan pasangan ya, wanita semacam ini, wanita selalu jadi sasaran. Harus dirajam dengan batu sampai mati. Apa katamu?" Dan Yesus membungkuk ke tanah dan menulis. Seorang raja tidak akan membungkuk ke tanah. Dia datang sebagai hamba. Dia mengosongkan dirinya, kenosis. Ketika menciptakan manusia pertama Adam, Allah turun dari langit. Dan bukan cuma berjejak di tanah, membungkuk ke tanah, mengotori tangannya yang mulia, membentuk tubuh daripada Adam. Dan mengembuskan nafas kehidupan, roh dari sorga, tapi tubuh dari bumi. Dan Yesus menulis ke tanah. Pada saat itu mereka mengajukan satu jebakan buat Yesus. Kalau Yesus berkata, emangnya gue pikirin rajam saja. Dia akan berurusan dengan otoritas Romawi. Tetapi kalau dia bilang, jangan dong, kasihan kan. Beri dia kesempatan. Maka dia dalam posisi susah. Berarti dia melanggar hukum Taurat. Tapi dia berkata, barang siapa tidak pernah berbuat dosa. Hendaklah dia melemparkan batu yang pertama kali. Dan kemudian dia kembali membungkuk ke tanah. Tapi sebelumnya dia bangkit. Ini gambaran bagus. Waktu Jumat Agung dia membungkuk ke tanah. Bahkan ketika dia memanggul patibulum, bagian horizontal dari salib. Tuhan yang tidak pernah membungkuk itu, membungkuk karena beban daripada salib. Saya dengar sekitar 50 kilogram. Sehingga dia terjatuh beberapa kali. Dia membungkuk kembali dan menulis di tanah. Itu jari yang pernah membuat 10 perintah Allah dengan jarinya. Dan dalam Alkitab jari selalu berbicara the Spirit of the Lord. Kuasa Tuhan, the power of God. Dan kemudian mereka mundur satu persatu dari yang paling tua sampai yang paling muda. Ada banyak sekali spekulasi apa yang ditulis Yesus. Tapi saya percaya jari itu mengukir di hati mereka. Hati mereka tersentuh. Lalu kemudian Yesus bertanya pada wanita itu, dia berdiri lagi. Cuma ada wanita itu. Di manakah orang yang menghukum engkau? Where are thou accuser? Accuser itu penuduh, pendakwa. Iblis itu diabolos, pendakwa. Jangan yang suka menghakimi orang nunjuk-nunjuk jari ya anaknya si pendakwa, saudara-saudara kita itu. Tidak ada Tuhan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus datang bukan cuma ngampuni dosa, tapi menyelesaikan ketidakbenaran. Dan memberikan kita grace, yaitu anugerah untuk bisa tidak berbuat dosa. Yesus digoda dengan segala temptation, tapi tidak pernah jatuh kepada temptation ataupun rayuan. Kiranya kuasa yang sama bekerja pada kita. Heavenly grace, haleluya, amin. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you
Thank you for the nail-pierced hands, bearing all his sin and shame. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb,
Ada sukacita, amin. Kita bersyukur hari ini kita diizinkan Tuhan. Kita boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Bahkan hari ini kita boleh memperingati bagaimana Yesus, dia rela mati bagi setiap kita. Untuk menanggung segala dosa pelanggaran kita. Untuk menebus segala dosa kita. Bahkan dia tidak hanya mati, tetapi dia bangkit. Untuk memberikan kemenangan bagi kita. Memberikan sukacita, memberikan anugerah, memberikan kehidupan yang kekal. Pengharapan baru bagi kita. Kita bersyukur. Dan hari ini kita mau memuji dia. Kita mau meninggikan dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Karena kuasa salib-Mu memberikan kemenangan bagi kami. Karena salib-Mu Tuhan, kuasa salib-Mu memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu. Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Katakan lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari.
kasih, tidak hentinya kami bersyukur. Sebab Engkau baik bagi kami. Kau teramat baik bagi kami. Kau teramat baik bagi hidup kami. Terima kasih Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang
berikan di dalam kehidupan kami. Kami Tuhan bersyukur Kau menebus kami, Kau melayakkan kami. Bahkan Engkau Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau teramat baik. Kami mau meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami. Engkau memberikan pengharapan baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, God is good. Wow, coba kalau saya bilang God is good, saudara jawab all the time. And all the time, God is good. Oke, God is good all the time. And all the time, God is good. God is good all the time. And all the time, God is good. Sorak-sorai bagi Allah kita. Woo! Haleluya. Kami bersyukur. Kau mati bagi kami. Kau bangkit. Membuktikan Kau berkuasa. Kuasa maut sudah
Haleluya. Haleluya. Raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan yang tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia. Lewati semua hidup sebagai hamba, Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya, Dia memilih curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih di salib. Raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan yang tinggalkan kemuliaannya, kemuliaan
Tuhan bagi Allah kita. Mari ambil waktu sejenak untuk sembah Tuhan. Antara engkau dengan Tuhan. Mari hari ini adalah hari yang spesial, di mana kematiannya membawa kepada kehidupan yang kekal. Kebangkitannya memberikan kita pengharapan akan mujizat, akan pertolongan Tuhan, akan kesembuhan, akan masa depan yang luar biasa. Sekalipun keadaanmu tidak memungkinkan, mari sembah Dia. Sembah Dia. Oh, nikmati persekutuanmu dengan Tuhan. Ya, nikmati. Haleluya. Sinianamo. Katakan Dia memilih di salib. Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih. Dia Tuhan. Kami bersyukur. Dan paku yang tajam, Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Tuhan, amin. Dia Tuhan, Dia, sekali lagi, Dia Tuhan, amin. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih di salib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. 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 Berkati kami hari ini dengan firman Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan kami kembali. Yang juga mengingatkan kami betapa Engkau berkorban bagi kami. Bahwa Allah turun ke dunia untuk menyelamatkan kami. Mati bagi kami untuk pengampunan dosa kami dan menyelamatkan kami. Bahkan bangkit pada hari yang ketiga, memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Wow, silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, saya sapa dulu bagi teman-teman. Ini ada rombongan dari Dili ya. Haleluya. Saudara, saya sudah janji dengan Kohendra ya. Beliau pelayanan di Timor Leste, Dili ya. Kita akan mendengar kesaksian ya. Dia seorang pelayan Tuhan juga. Makanya begitu datang saya langsung bilang kesaksian gitu ya. Supaya menjadi berkat apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada Kohendra. Silakan Kohendra untuk maju ke depan. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Ini anak dari Ko Aming ya dan si Ayen. Silakan Kohendra. Ya. Shalom. Ya. Terima kasih atas waktunya diberikan khususnya untuk Pak Gembala tempat ini. Oke, saya mempersingkat waktu karena terlalu banyak, terlalu baik Tuhan dalam kehidupan saya. Saudara, saya mungkin kesaksian yang ini mungkin bahkan saya tidak bercerita kepada kedua orang tua saya. Satu hal yang saya takutkan dalam kondisi saya sakit begini, itu adalah jatuh saudara. Karena dokter katakan ketika kamu jatuh, akan ada patah di dalam tulangmu. Maka itu tidak bisa diperbaiki lagi. Dan ini ada 3 kecelakaan yang saya alami saudara. Dan saya masih bisa berdiri di tempat ini di hadapan saudara. Saya bisa bersaksi semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi kisahnya begini. Saya ini juga terkenal saudara. Saya bawa motor sendiri sampai sekarang.
Saya bawa motor sendiri karena saya suka mobile. Dan di sini saya dapat julukan baru di pelayanan saya di Dili sana bahwa PDP, pendeta pembalap, saudara. Jadi saya kalau bawa motor itu suka ngebut, saudara. Nah ini ada selesai saya ibadah, selesai waktu itu pelayanan jadi worship leader, saya pulang. Sampai di waktu lampu merah itu saya berhenti, dan itu pada waktu itu udah diajak sama sepupu saya termasuk Aimeme, Ko Xiong, semuanya mau pergi snorkeling ke pantai. Jadi buru-buru mereka sudah tunggu di kos. Jadi ceritanya itu saya begitu lampu hijau, saya langsung tancap gas, saudara. Mungkin kecepatan sekitar 70 lah, 60-70. Dan di situ tiba-tiba ada anak kecil, dia putar balik, dia tidak lihat ke belakang, dia langsung potong jalan saya. Cuma dalam posisi saya ngebut, saya nggak bisa ini, tiba-tiba saja mata saya gelap, saya cuma bilang dalam nama Yesus. Yang saya rasakan gelap, saya nggak lihat apa-apa. Dan di sini ada sebuah tangan, saudara. Ada sebuah tangan dan saya rasakan sebuah tangan menyegah dan saya koprol. Saudara tahu dia punya lompat singa itu, lompat harimau. Dia punya koprol berapa kali. Sini saya sobek, bagian kemeja saya sobek, luka sedikit. Celana saya sobek, kanan kiri. Terus dia punya di kaki saya juga luka. Tetapi hebatnya itu helmnya, saya pakai helm itu jarang dikancing. Dan pada waktu itu kejadian, sepeda motor saya udah jatuh sekitar 6 meter di sana, spion patah, dia punya jok terbuka. Dan di situ helm yang saya pakai nggak sampai terlepas, kacamata juga nggak lepas di helm. Dan dari situ saya bangkit berdiri dan ditolong dengan orang sana. Kebetulan ada polisi juga, tapi karena tahu anak itu yang salah, sehingga saya diperbolehkan pulang dan sampai ke rumah. Jadi tidak terjadi patah tulang, hanya luka lecet, saudara memang. Waktu itu Aimeme minta tolong, saya minta tolong, bersihkan. Aimeme nggak tega, dia langsung bawa saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, itu pengalaman saya yang pertama, jatuh dari motor. Dan banyak orang tidak percaya, nggak mungkin kecepatan segitu hanya lecet. Dan yang kedua, saudara, saya pergi naik gunung dengan sepeda motor juga. Waktu pergi perjalanan mungkin sekitar 3 jam. Itu lewat seperti arak-arak begitu. Dan di sini ada saya suka yang namanya memuji, menyembah Tuhan itu di atas motor. Itu adalah kesukaan saya. Karena saya bisa bebas, saya bisa teriak, saya bisa nangis. Karena ketutupan pakai helm, saudara, orang gak bisa lihat. Jadi saya menangis, saya suka menyembah Tuhan di atas sepeda motor saya. Dan di situ ketika saya mulai naik motor itu selalu pujian penyembahan. Saya waktu itu masih ingat. Saya nyanyikan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Tiba-tiba jebrak, saya jatuh, saudara. Saya jatuh masuk ke selokan. Selokannya sekitar setengah meter ke bawah, setengah meter ke samping. Saya dengan motornya saya masuk ke sana. Puji Tuhan pada waktu itu saya jatuh waktu pergi berangkat, saudara. Kalau saya pergi pulang, waktu pulangnya saya jatuh, sebelah kanan sudah jurang, saudara. Dan apa yang terjadi? Kaki saya masih ada bekasnya di sini, sampai dengan di sini tergeser dengan batu di selokan itu. Dan tangan saya seperti tidak patah sih, tapi tulangnya ini timbul. Saya cuma dalam hati, Tuhan, saya nggak bisa main gitar lagi. Tangan saya udah dipegang begini, saudara, di jari manis, dipegang begini sudah kerasa tulangnya. Dalam hati saya, Tuhan, saya nggak mau, saya masih mau main gitar, saya masih memuji, memuliakan nama-Mu. Saya nggak bisa main gitar berbulan-bulan. Setelah itu nggak tahu, saya juga nggak sadar, tiba-tiba jari ini kembali, saudara, kembali normal. Saudara bisa pegang nanti. Luar biasa Tuhan kita, saudara. Dan yang kejadian yang ketiga, saya juga naik gunung. Waktu itu pulangnya turun di daerah yang lain. Saya naik motor metik,
Dan tiba-tiba ada motor yang jalan di belakang saya rencananya mau kasih dia jalan. Saya buka jalan untuk dia, jadi saya ke kanan, dia jalan dari kiri. Tiba-tiba di depan saya, yang namanya Matic itu kalau dilepas gasnya, dia otomatis akan semakin kencang. Nah itu saya belum sadar waktu itu. Jadi saya lepas, saya pegang rem. Di depan saya ada lubang besar. Ya lubang sekitar seginilah. Dan di situ saya hanya pegang ini setir saya, dan akhirnya motor itu lompat. Saya jatuh duduk saudara. Saya posisinya langsung jatuh duduk. Sepeda motornya itu tiba-tiba nggak masuk akal sih. Dia sepedanya itu bisa masuk ke dalam lubang dan tidak jatuh menimpa saya saudara. Jadi saya duduk dengan pegang setir begini, kayak motor trail. Dia punya pegang begini saudara. Kalau saya kejatuhan motor itu kemungkinan ada yang patah paling nggak kesleo saudara. Dan 2 meter lagi di sebelah saya itu juga jurang. Luar biasa Tuhan kita. Jadi di sini saya lihat penyertaan Tuhan. Saya belajar sesuatu. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita boleh mengalami kecelakaan. Ketika kita dalam pujian penyembahan sekalipun, kita bisa saja mengalami musibah. Tetapi ingat, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan melindungi tulang-tulang saya, Tuhan melindungi tubuh saya. Tuhan luar biasa. Dan saya puji Tuhan, saya gak kapok naik motor, jatuh berapa kali, tapi tetap nama Tuhan yang dipermuliakan. Mungkin sekian kesaksian dari saya. Mungkin kalau ada waktu lagi, mungkin banyak kesaksian saya, pengalaman bersama Tuhan. Lewat bisnis, keluarga, dan juga pelayanan segalanya. Amin. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Siapa yang diberkati dengan kesaksian luar biasa dari Ko Hendra? Puji Tuhan saudara, betul ya apa yang dikatakan bahwa sekalipun mungkin kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak berarti kita tidak akan tertimpa musibah. Tetapi yang kita alami adalah begini saudara, Tuhan akan menolong kita, amin. Tuhan juga akan menjaga bahkan menghindarkan kita dari bahaya-bahaya yang jauh lebih parah lagi. Ya, saya yakin saudara kesaksian ini sangat menguatkan ya untuk kita semuanya. Terima kasih Ko Hendra. Dan ini juga menyemangati papa mamanya, haleluya. Untuk tetap setia Ko Aming Cayan ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Baik, saudara hari ini saya akan bagikan tentang satu tema yang dibagikan oleh pusat, yaitu Heavenly Grace, ya, atau kasih karunia sorgawi, saudara. Wow, kalau saya lihat tema ini luar biasa, saudara. Karena apa? Karena berbicara kasih karunia yang turun dari sorga, itu sesuatu yang dahsyat yang memang tidak kita pahami. Sangat besar anugerahnya, sangat luar biasa, sangat ajaib bagi kita. Terlalu ajaib untuk dipahami. Karena apa saudara? Ini kasih karunia bukan kasih karunia biasa. Tapi kasih karunia yang Tuhan turunkan dari sorga atas kehidupan kita. Dan itu hari ini saudara dan saya terima. Amin. Saudara, banyak orang menyepelekan ibadah Jumat Agung Paskah dan lebih menyemarakkan ibadah Natal. Nah ini perlu saya kembali garis luruskan gitu ya. Supaya apa saudara? Supaya saudara begini. Jangan sampai saudara kehilangan momen di mana kita merayakan Jumat Agung dan Paskah ini. Karena disinilah saudara, kita justru mendapatkan anugerah itu. Amin. Jadi sebenarnya begini, kita harus merayakan Jumat Agung dan Paskah melebihi daripada Natal. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan, saya melihat di sini luar biasa ya. Memang beberapa terakhir ini ada banyak hal-hal yang kita alami ya. Bu Ayu ya, almarhum suami sudah dipanggil Tuhan. Saya terus berdoa supaya Bu Ayu dan keluarga dikuatkan, anak-anak terutama ya. Haleluya. Nah saudara, kasih karunia yang daripada Tuhan itu saudara, seperti tadi Ko Hendra alami, itu akan melebihi daripada peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan yang sedang terjadi. Bahkan begini saudara, kita akan melihat di balik peristiwa buruk yang kita alami, itu justru ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar dalam kehidupan kita. Amin. Yang jauh lebih luar biasa. Mari kita lihat apa yang Alkitab tuliskan saudara, berbicara tentang kasih Allah ini yang sangat besar. Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8 saya bacakan buat saudara.
Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini dengan kata lain saudara, kalau saya boleh terjemahkan. Sangat susah seseorang mati untuk orang benar. Ya, untuk orang baik. Ya, susah saudara, susah. Contohnya saudara, saya punya sahabat yang baik. Dia mungkin menjalani hukuman. Yang baik saja saudara belum tentu mau berkorban untuk orang yang baik. Itu patokannya. Tetapi ini kasih karunia yang luar biasa. Tuhan menyelamatkan kita waktu kita masih durhaka. Dalam keadaan kita berdosa. Dalam keadaan kita ini berbuat jahat saudara. Dalam keadaan di mana saudara dan saya melihat bahwa kita ini saudara tidak layak untuk diselamatkan. Wong penjahat kok mau diselamatkan. Orang itu sudah nyakiti saya kok mau diselamatkan, gitu ceritanya. Orang ini sudah banyak membunuh orang, kok mau Tuhan selamatkan. Bahwa dia menyelamatkan kita saudara secara ajaib. Ada sebuah lagu mengatakan begini. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Saudara coba pikirkan. Kasih Allah yang dari sorga ini luar biasa sekali saudara kepada kita. Saya pernah saudara menyaksikan bahwa saya juga orang yang rusak saudara. Ya, kawan-kawan saya yang kemarin berkhotbah di sini saudara. Dia sudah jadi warga negara Amerika. Itu pun rusak saudara. Itu pun rusak. Karena apa saudara? Kami tidak bisa diselamatkan. Tapi oleh karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Nah saudara, ini penting buat kita. Supaya pengorbanan Kristus benar-benar menghidupi kita. Nah ada bagian-bagian saudara dalam kehidupan manusia yang tidak menerima hal ini. Karena apa saudara? Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 kemarin kami bahas di kumpulan Empro namanya. Nah dikatakan sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa, yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Wow, saudara, kenapa Yesus mau mati buat kita? Supaya kita diselamatkan. Bagi orang dunia yang mau binasa, ini kebodohan. Tidak mungkin satu orang menyelamatkan begitu banyak orang. Saudara, tahukah saudara yang turun ke dunia itu adalah Allah sendiri. Amin. Yang turun ke dunia itu Allah sendiri yang berjelma menjadi manusia. Dan rela saudara menjadi seorang hamba, bahkan mati di kayu salib bagi kita. Ini sangat penting buat kita. Supaya apa saudara? Kita mengerti bahwa heavenly grace, kasih karunia yang daripada sorga itu berbicara begini saudara. Allah turun ke dunia menjadi manusia, menebus setiap dosa kita. Nah saudara, banyak orang berhenti sampai kepada penyaliban saja. Lupa dengan kebangkitan. Sebab ada ayat yang mengatakan begini saudara. 1 Korintus 6 ayat 14 katakan demikian. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Nah saya melihat di sini saudara bahwa memang kalau berbicara salib, orang dunia pasti mungkin mengejek kita. Wah Allahmu mati, Allahmu tidak berdaya, disiksa, ditelanjangi, dan seterusnya. Tapi mereka lupa saudara, bahwa Allah kita bangkit. Amin. Allah kita tidak bisa dikuasai oleh alam maut. Allah kita menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya melalui kebangkitannya. Nah kalau Yesus tidak bangkit saudara, maka kita juga tidak ada pengharapan untuk masa depan, untuk kesembuhan kita, untuk kesulitan-kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi. Hari ini saudara, apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi persoalanmu saudara? Percaya kalau Yesus bangkit, Tuhan juga sanggup membuat mujizat. Bangkit ini berarti begini saudara, melawan hukum alam. Secara hukum alam saudara kita tidak mungkin sembuh, karena penyakit sudah begitu menggerogoti kita. Secara hukum alam saudara kita tidak mungkin bangkit perekonomian kita. Karena apa? Memang keadaannya seperti itu. Secara hukum alam saudara kita tidak mungkin berhasil. Karena apa? Kita pendidikan biasa. Tidak ada modal yang besar.
Tidak ada yang bisa kita andalkan untuk berusaha dan maju dalam dunia usaha. Tapi karena kebangkitan Yesus akan melawan hukum alam. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Percaya saudara. Kalau Yesus bangkit, dia juga akan membangkitkan kita. Dan yang penting begini, saya selalu bagikan ini saudara kepada kita semuanya. Sekalipun kita tidak sembuh. Sekalipun mungkin kita belum mendapatkan apa yang menjadi doa-doa kita. Tapi paling tidak begini saudara. Kita sudah mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Kita sudah dikuatkan dan mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. Makanya saya senang sekali saudara. Saya kemarin besok salah satu seorang jemaat, dia masih sakit hari ini. Saya katakan gini, kok percaya. Sekalipun mungkin penyakitmu tidak sembuh. Tapi engkau sudah mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan. Itu juga mujizat. Amin. Engkau sudah mendapatkan kekuatan untuk menghadapi masalah ini. Itu juga mujizat. Dia boleh dikuatkan kembali saudara. Karena banyak orang saudara berharap berkat mujizat itu berupa apa? Kesembuhan, doa yang dijawab. Kemudian tiba-tiba terjadi perubahan hidup yang instan. Dah saudara. Lebih daripada itu. Hati kita dipulihkan oleh Tuhan. Hidup kita saudara, hubungan kita dipulihkan kembali oleh Tuhan. Dan kita diselamatkan, itu adalah mujizat yang paling besar. Yang percaya katakan amin. Mujizat paling besar. Kalau sudah mujizat paling besar kita dapatkan. Mujizat lain adalah mujizat yang biasa menurut saya saudara. Karena kita sudah diselamatkan. Pak Michael pernah khotbah di sini saudara. Buat apa kita takut mati saudara? Semua orang pasti mati. Tinggal nunggu waktunya. Nah matian ini soal berpindah tempat saja. Ya, lepas dari daging kita berpindah tempat masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Jauh lebih enak sebenarnya gitu saudara ya. Makanya saudara di tempat ini kita terus untuk mengandalkan Tuhan. Teruslah melekat kepada Tuhan. Sehingga imanmu boleh kuat apapun yang sedang engkau alami. Haleluya. Ko Hendra tetap kuat ya. Saya yakin saudara masih ada rencana-rencana besar yang Tuhan terus kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Nah saudara saya akan bagikan begini saudara. Pertanyaannya begini. Apakah heavenly grace atau anugerah sorgawi itu? Satu anugerah yang tidak bisa dimengerti oleh pikiran kita. Satu anugerah yang begitu ajaib untuk kita selami dan dalami. Karena apa? Kita terbatas pikiran kita. Kok bisa ya proses keselamatan seperti itu? Kok bisa saya diselamatkan? Saya ini orang bejat. Saya ini orang durhaka dulunya. Saya ini orang berdosa. Saya ini orang tidak layak. Tetapi kenapa Tuhan menyelamatkan saya? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah saya di sini melihat akan menjadi membagikan 3 hal saudara. Apa yang dimaksud dengan heavenly grace dalam kehidupan kita. Yang pertama begini saudara. Yang pertama adalah anugerah yang sangat mahal. Sehingga diberikan secara cuma-cuma. Haleluya. Atau gratis. Gratis bukan berarti murahan. Kita diberikan cuma-cuma. Karena apa? Saking mahalnya. Ya saya baca dulu ayatnya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan buat saudara. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan ayat 19 kita baca sama-sama. 2, 3. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba. Yang tak mernoda dan tak bercacat. Jadi saudara, harga pengorbanan Yesus ini adalah nyawa Allah sendiri. Wow. Taruhannya nyawa Allah sendiri saudara. Kalau taruhannya nyawa manusia biasa itu saudara. Tapi taruhannya Allah sendiri. Dia mau dihukum. Makanya ini juga yang menjadi kebingungan saudara bagi orang yang tidak percaya. Kok Allah mau mati gitu ya. Kok Allah disalibkan diam saja tidak ada kuasa. Memang itu caranya untuk menyelamatkan kita. Supaya kita mengerti betapa mahalnya. Bahkan emas dan perak tidak bisa dibandingkan. Permata, kekayaan apapun saudara tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Untuk itu bersyukurlah saudara, terima Tuhan Yesus. Amin. Bersyukurlah saudara bahwa saudara menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu saudara, katakan teman sebelahnya, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Ayo teman sebelahnya, tepuk-tepuk pundaknya. Haleluya. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Ini sangat mahal saudara. Sehingga kita tidak bisa untuk menebusnya. Nah, ada sebuah gambar di sini, seorang yang sekarat. Siapa di sini pernah masuk ICU?
Saya puji Tuhan tidak pernah saudara ya. Nah saudara, waktu seseorang di ICU, di sini saudara saya bacakan ya. Harga oksigen ini dulu ceritanya ya. Di rumah sakit itu sekitar 25.000 per liter ya. Kemudian nitrogen ada 10.000 per liter. Dalam sehari manusia menghirup 2.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen. Wow. Coba saudara bayangkan ya. Nah, jika harus dihargai dengan rupiah, oksigen dan nitrogen yang kita hirup mencapai 185 juta per hari. Per hari loh saudara. Nah, kemudian manusia kalau dikalikan sebulan itu mencapai 185 juta kali 30 hari, mencapai 5,5 miliar per orang ya, per bulan. Mahal ya. Kemudian orang yang paling kaya sekalipun tidak akan sanggup melunasi biaya nafas untuk hidupnya apabila Tuhan pakai rumus dagang seperti itu. Tapi Tuhan kita tidak hitung-hitungan sama kita ya. Nah saudara, pertanyaan begini saudara, masihkah kita enggan untuk bersyukur ya kepada Tuhan? Ya seperti itu saudara yang dialami oleh kita. Jadi begini saudara, terlalu mahal. Kehidupan kita ini sangat berharga. Makanya firman Tuhan katakan, Yesaya 43 ayat 4a katakan demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Saudara, hargai hidup kita. Yesus melihat harga kita sangat mahal saudara. Makanya dia tebus dengan yang mahal. Banyak orang sekarang tidak menghargai hidupnya saudara. Hidup sembarangan, hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan, hidup dalam ketergantungan. Hidup saudara tidak takut akan Tuhan. Padahal saudara, Yesus tuh melihat kita tuh sangat berharga. Sehingga dia turun ke dunia melihat yang berharga ini saudara. Harus ditebus, harus ditebus. Puji Tuhan, saudara dan saya menerima Tuhan. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya begini, saudara menghargai pengorbanan Kristus saudara. Saudara nanti akan melihat bagaimana orang yang tidak percaya dengan orang yang percaya. Waktu kita mati. Saya harus beritahukan ini saudara. Waktu kita menghadap Tuhan. Saya yakin orang tidak percaya Yesus tidak selamat. Tapi orang percaya Yesus selamat. Karena apa saudara? Kita punya penebus ini. Ya, dengan iman saudara. Nah jangan sampai begini saudara. Kita kehilangan keselamatan kita. Sudah diberitahu. Sudah sering dikhotbahkan, sudah sering kita dengar, sudah juga sering diingatkan. Tapi kita tetap mengabaikan. Artinya begini saudara, saya mau katakan, jangan sampai engkau menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Coba toleh teman sebelah kanan kirinya katakan, kau sangat berharga di mata Tuhan. Wow, engkau sangat berharga di mata Tuhan. Saya percaya saudara ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara hari ini mulai menghargai hidup kita. Amin. Betapa mahal dan betapa besar juga pengorbanan Kristus di kayu salib. Nah, yang kedua cepat saja saudara. Bahwa apa sih heavenly grace itu? Karunia atau kasih karunia yang dari sorga itu. Yang kedua adalah anugerah ya, yang memulihkan dan mengangkat seseorang. Wow. Kita dulunya siapa sih saudara? Orang yang tidak layak. Tapi dia memulihkan dan mengangkat kita. Lukas pasal 15 ayat 22 sampai 24 saya bacakan buat saudara. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan pada sepatu kaki, pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, sambutan Bapak kepada kita seperti anak bungsu yang terhilang. Anak bungsu yang terhilang ini diibaratkan sudah mati. Karena apa saudara? Berada di luar daripada kasih karunia Tuhan. Itulah keadaan manusia berada di luar Yesus. Maut akan mengintai. Kematian akan mengintai. Kebinasaan akan mengintai. Hal-hal yang buruk akan mengintai saudara. Karena waktu si bungsu ini mengambil bagian terlebih dahulu dari harta orang tuanya dan pergi berfoya-foya di dunia ini saudara. Maka awal-awalnya saudara
dia bisa eksis. Karena apa? Banyak uang. Tapi begitu uangnya habis saudara, itulah dunia. Dunia pasti meninggalkan kita. Ketika uang habis, populermu sudah mulai menurun, maka orang-orang sekelilingmu pasti meninggalkan engkau. Tapi ada satu pribadi yang tetap menyambut engkau, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara. Sama seperti Bapa ini, saudara, yang menyambut anaknya kembali, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia menyambut dan dengan penuh sukacita mengenakan kembali identitas yang baru dalam kehidupan anak bungsu ini, saudara. Dikenakan pakaian, jubah, saudara. Kemudian cincin juga pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Artinya begini, diberikan identitas yang baru kepada anak bungsu ini. Nah, demikian pun dengan kita, saudara. Tuhan tuh sangat hobi untuk mengangkat kita. Katakan bersama saya, Tuhan sangat hobi untuk mengangkat kita. Dia punya hobi untuk membawa kita ini naik level. Dia punya hobi yang sangat luar biasa. Itu heavenly grace, saudara. Siapapun kita, tidak melihat ganteng, cantik, kaya, miskin, tidak, saudara. Siapapun bisa diangkat. Makanya saudara, saya percaya saudara-saudara yang ada di tempat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya, apapun keadaanmu, siap-siap untuk diangkat Tuhan. Amin. Siap-siap dipromosikan Tuhan. Siap-siap untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena dia hobi, saudara. Yang jelas gini, saudara, kita harus dekat dengan Tuhan. Amin. Kita harus dekat dengan Tuhan, saudara. Pertolongan kemana lagi, saudara? Kemampuan terbatas, keadaan ekonomi terbatas, bekal yang kita miliki terbatas, saudara. Kalau kita minta ke atas, saudara, maka masih ada pertolongan, masih ada harapan. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, saudara, Tuhan rindu mengangkat kita, itu so pasti. Mazmur 113 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9 saya bacakan buat saudara. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan apa? Para bangsawan. Bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Saudara ingat bagaimana Tuhan tidak mau dirinya dipermalukan. Ketika Abraham, saudara, dengan Sarah, ya, tidak punya anak. Biasa, saudara. Si Hagar mengejek si Sarah. Kamu perempuan mandul, nak mungkin punya anak. Itu rahimnya ketutup, tidak bisa punya anak, saudara. Nah, Tuhan tidak mau dirinya dipermalukan, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan Abraham itu terjadi. Bahwa engkau akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Makanya begini, saudara. Ketika firman itu terjadi, janji-janji firman Tuhan itu terjadi. Itu pertama begini, bergantung hubunganmu dengan Tuhan. Yang kedua, bergantung dari imanmu juga kepada Tuhan. Kalau hubunganmu dengan Tuhan tidak baik, saudara, ya, saudara tidak akan mendapat apa-apa. Dan juga kalau saudara, imanmu tidak dibangunkan, tidak dibangkitkan seperti hari ini kok ada di tempat ini. Ya, sudah mulai malas ke gereja, sudah mulai dengar firman Tuhan, sudah mulai tidak percaya, dianggap angin lalu saja. Ya, saudara tidak akan mendapat apa-apa. Nah, ketika saudara melekat kepada Tuhan, maka seperti Sarah, di mana pada usia tua pun. Saudara pernah dengar ya, ama-ama, nenek-nenek, oma-oma punya anak di sini? Pernah dengar? Enggak pernah ya. Tiba-tiba oma-oma melahirkan bayi, wah itu pasti heboh, saudara. Tapi zaman itu ada, saudara, yaitu si Sarah. Mengandung dalam usia tua yang tidak mungkin, yang mustahil. Sekarang saudara, apa yang menjadi kemustahilanmu? Masa depanmu mustahil untuk engkau menjadi orang yang luar biasa? Engkau mustahil punya rumah? Engkau mustahil untuk mendapatkan pekerjaan? Itu bergantung dengan iman dan hubunganmu dengan Tuhan. Saya percaya, saudara, apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Janji Tuhan banyak, saudara, amin.
Bahwa dia akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Bahwa masa depan kita adalah masa depan yang gilang gemilang. Itu akan terjadi saudara dalam kehidupan kita. Karena apa? Heavenly grace. Sesuatu yang ajaib, yang tidak mudah untuk dimengerti oleh pikiran manusia. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya beberapa kali saksikan di sini. Saya alami itu saudara. Sehingga saya boleh berdiri di tempat ini. Saya yakin saudara itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Coba tunjuk teman sebelahnya. Firman Tuhan, janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupanmu. Ayo saudara beritahu. Kuatkan mereka. Kuatkan teman sebelahmu. Tuhan punya hobi. Haleluya. Kesukaan, kesenangan. Dia mengangkat kita. Tuhan tidak senang kalau kita nih melarat, tidak suka. Pasti. Makanya saudara saya dorong juga di tempat ini saudara. Kalau engkau mau ada terobosan dalam kehidupanmu. Ayo cari Tuhan deh. Boleh bekerja keras wajib. Tapi jangan lupa cari Tuhan juga saudara. Boleh engkau berusaha dengan segiat-giatnya. Tapi engkau juga harus cari Tuhan. Amin. Karena dialah yang akan membuat terobosan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan kita. Oke, yang terakhir begini saudara. Heavenly grace itu berbicara begini. Anugerah yang memberi hidup yang kekal. Wow, ini yang penting saudara. Anugerah yang memberi hidup yang kekal. Saudara, banyak orang bertanya-tanya tentang konsep keselamatan orang Kristen, orang percaya. Masa sih gara-gara terima Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dapat jaminan hidup yang kekal? Masa sih? Saudara, inilah yang saya katakan bahwa kebijakan Tuhan, anugerah Tuhan itu tidak bisa kita selami. Tinggal kita terima dengan iman. Jadi orang percaya itu seharusnya berbahagia saudara. Dan kalau saudara berbahagia artinya begini, saudara akan menjalani juga dengan penuh sukacita. Dengan takut akan Tuhan juga. 1 Yohanes 5:13 katakan demikian. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah yaitu Yesus Kristus. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal saudara. Saya pernah katakan saudara, kekekalan itu sangat luar biasa. Tarik ke sana tidak ada ujung, tarik ke sana tidak ujung-ujung. Itu kekekalan, abadi. Sehingga selama-lamanya, bukan selama-lamanya lagi. Nah, kehidupan kita dibanding dengan ujung kuku kita tidak ada apa-apanya saudara. Nah, kita hari ini saudara, sudah ada jaminan bahwa kita mendapatkan hidup yang kekal. Makanya tidak usah khawatir dengan apa yang kau hadapi di dunia ini. Hadapi persoalan, hadapi pergumulan. Kalau engkau cinta Tuhan, engkau pasti tetap berkata gini saudara. Tuhan Yesus, aku berterima kasih. Aku menghadapi kehidupan di dunia ini seperti yang Tuhan izinkan. Tapi aku percaya aku tetap diselamatkan oleh Tuhan. Aku mendapatkan kehidupan yang kekal. Saudara. Nah saudara ayo. Anugerah Tuhan itu luar biasa memberikan hidup yang kekal saudara. Puji Tuhan. Seharusnya kita tidak layak ya. Seharusnya kita tidak mungkin diselamatkan saudara. Siapa kita ini dulu saudara? Siapa kita ini orang-orang yang bejat, yang bau, yang kotor. Yang berada di kubangan sampah. Bahkan kotoran yang sangat busuk diangkat Tuhan. Untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah kehidupan yang kekal ini saudara itu adalah kehidupan yang didasarkan dengan iman. Makanya saudara kita harus punya iman. Katakan bersama saya harus punya iman. Sekali lagi, saya harus punya iman. Iman ini didapat dari mana saudara? Tidak serta-merta tiba, wah saya kekal, saya dapat upah surga. Tidak. Iman dibangun dari apa saudara? Perkataan Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Makanya sering-sering dengar firman Tuhan. Amin. Sering-sering datang ibadah. Amin. Sering-sering ikut ibadah walaupun kami menyediakan ibadah online. Karena dari situ saudara mendengar firman Tuhan. Dan ketika saudara mendengar firman Tuhan dan membaca apa yang menjadi firman Tuhan. Iman saudara bangkit. Hadapi tantangan tetap kuat. Amin. Hadapi persoalan tetap kuat. Takut masa depan tetap kuat. Hadapi sakit penyakit tetap tertawa dan tersenyum. Hadapi apapun pergumulan kita, tetap bersuka cita. Karena Tuhan sudah menaruh iman. Makanya beda orang Kristen dengan orang yang lain saudara. Bahwa orang lain hadapi persoalan dia ketakutan, dia menyalahkan orang. Dia saudara kecewa, mudah putus asa. Tapi orang percaya beda saudara.
hadapi apapun tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Wah, saya ingat lagu ini kalau anaknya tante ya, Tante Budi Cejul WL di sini kesukaannya lagu itu. Haleluya. Itu luar biasa sekali, saudara. Itu perkataan iman. Nah, selanjutnya begini saudara, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 saya bacakan buat saudara. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara ingat, lihat gambar ini, betapa bahagianya ketika kita kumpul bersama-sama di sorga. Amin. Di dunia ini saudara penuh dengan air mata, penderitaan, sakit, capek, lelah, berkeringat saudara. Ya, baru berbuat baik dikit udah disalah mengerti, dituduh macam-macam. Ya, kita rajin ke gereja, saudara. Begitu keluar gereja hadapi tantangan. Bahkan yang sering terjadi begini, semakin setia kepada Tuhan, tantangan justru semakin besar. Iya apa iya saudara? Iya ya. Saya sarankan kepada seluruh pelayan di tempat ini. Pelayan Tuhan di tempat ini. Kau semakin setia, tantanganmu juga semakin besar. Tapi jangan salah. Tantanganmu semakin besar, promosinya juga semakin besar. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke, baik. Saudara, Yohanes 14 ayat 3 katakan demikian. Dan apabila aku telah pergi ke situ, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan menjamin akan keselamatan kita, saudara. Haleluya. Sering-seringlah dekat dengan Tuhan. Amin. Bangun imanmu hari ini saudara. Dan seterusnya Roma pasal 8 ayat 32. Ini ayat yang terakhir saya bacakan. Kita baca sama-sama ya sambil bangkit berdiri semuanya. Ya, ini ayat yang terakhir rangkuman dari semuanya. Roma pasal 8 ayat yang ke-32. 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan apa? Segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, saudara. Itu hal yang paling besar yang Allah pernah lakukan. Apalagi saudara hal-hal yang kecil. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah masa depan saudara dalam kehidupan kita. Itu pasti Dia sanggup untuk mengaruniakan hal yang terbaik, terindah, termanis dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang untuk pemain musik dan pemuji untuk kembali ke depan. Saudara, Heavenly Grace itu berbicara begini saudara. Anugerah yang sangat mahal sehingga diberikan secara cuma-cuma. Dan yang kedua, anugerah yang memulihkan dan mengangkat seseorang atau kita semuanya. Kemudian yang ketiga adalah anugerah yang memberikan kehidupan yang kekal buat kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita pujikan pujian ini. Kami bersyukur Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Mari semuanya pujikan. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segala, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Katakan Yesus, Engkaulah segalanya. Engkaulah segalanya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan karena salib-Mu Tuhan. Amin. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Ku menang Tuhan.
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara, sejenak kita renungkan firman Tuhan, memaknai kematian Yesus dan kebangkitannya. Saudara, anugerah yang besar sudah dicurahkan. Anugerah yang ajaib, yang tidak mudah untuk dimengerti oleh pikiran kita. Tidak terpahami, tidak terselami lagi. Itu diberikan bagi kita secara ajaib. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yaitu anugerah yang sangat mahal. Anugerah yang sanggup memulihkan dan mengangkat kita. Dan anugerah yang luar biasa, yaitu memberikan kehidupan yang kekal. Saudara, ketika saudara mendengar heavenly grace, anugerah sorgawi ini, saudara harus tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan semakin setia, semakin bersungguh-sungguh. Dan saudara tetapkan hati untuk ada dalam rumah Bapa, dalam kasih karunia daripada Tuhan. Dan jangan sampai kehilangan anugerah itu. Amin. Jangan kau berada di luar Bapa. Jangan kau berada di luar kasih karunia dengan melakukan dosa, kejahatan. Tetaplah berusaha dan terus hidup dalam kasih karunia, hidup dalam kebenaran. Amen. Percaya ada mujizat, ada masa depan, ada kesembuhan, ada pertolongan Tuhan. Amin. Ada yang Tuhan akan nyatakan bahkan lebih besar dari hal ini. Amin. Bahkan terobosan akan terjadi dalam kehidupanmu. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan yang akan menyertai di barisan belakangmu. Terima kasih, kami sungguh bersyukur dengan firman-Mu hari ini yang menguatkan kami semuanya, termasuk hamba-Mu. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, kata bersama-sama. Amin. Salam dalam kasih Kristus, dalam kasih Tuhan Yesus. Kami seluruh jemaat GBI Rock mengucapkan banyak terima kasih pada hambanya Bapak Herman Lipi, Bapak Gembala kita yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga Bapak. Saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Bahkan nyawanya Dia berikan kepada kita supaya kita diselamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kematian-Mu membuktikan cinta-Mu yang besar bagi kami. Engkau mati untuk menebus dosa dan pelanggaran kami. Bahkan bilur-Mu menyembuhkan kami. Dan Engkau bangkit pada hari ketiga memberikan kemenangan, kehidupan, kekuatan, bahkan pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kita akan memberi. Berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap tangan kami yang akan memberi. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Ditunjukkannya kasih setianya
Baik, mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat. Biarlah engkau tetap berjalan dalam kebenaran, bahkan semakin setia. Dan Tuhan katakan orang benar, dia akan berjalan kian hari dalam rembang tengah hari, kian kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Dan terima berkat ini, yaitu berkat yang Tuhan anugerahkan dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaanmu. Buat Tuhan sediakan hal-hal yang terbaik, termanis, terindah dalam kehidupanmu. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati. Katakan bersama-sama. Amin.